على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu tema yang cukup penting sekali, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang Ramadan sebagai Syahrul Ghufran, sebagai bulan ampunan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara nama Allah adalah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Sehingga dari nama tersebut kita bisa mengetahui salah satu sifat Allah yaitu Al-Maghfirah atau Al-Ghufran itu sendiri, ya, Zat yang mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Karena sebagaimana kita tahu dan kita sadari, ya, kita sebagai manusia tentu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi SAW telah menyatakan sendiri bahwa manusia adalah tempatnya berbuat kesalahan. Disebutkan di dalam hadis bahwa anak Adam ini, kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam, setiap manusia pasti berbuat kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membiarkan dirinya terus berkubang di dalam dosa tersebut, tapi dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya agar apa? Agar Allah mengampuninya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum." Seandainya kalian wahai manusia tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka melakukan dosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dosa ini merupakan takdir yang Allah berikan kepada manusia. Siapapun dia, ya pasti pernah melakukan dosa, ya pasti melakukan dosa. Bahkan tadi ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mensifati manusia seperti itu. Agar apa? Agar ketika manusia melakukan kesalahan, dia ingat, ya, bahwa dia ini adalah makhluk yang memiliki kekurangan. Sehingga dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna. Akan hilang dalam dirinya sifat ujub, ya, merasa dia memiliki kelebihan ini, kelebihan itu, ya, pengaguman kepada diri sendiri. Demikian ada menghilangkan sifat gurur, tertipu dengan amalan pribadinya. Amal soleh yang dia kerjakan seakan-akan dia ini pantas masuk surga seperti itu. Nah, dengan adanya dosa,
dengan adanya perbuatan kesalahan tersebut menyadarkan dia bahwa dia sangat butuh kepada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan kita tahu bulan yang dikatakan oleh para ulama sebagai Syahrul Ghufran, bulan ladang untuk kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan di bulan Ramadan ini banyak sekali yang dibebaskan dari api neraka. Bulan di mana kebaikan begitu mudah sekali dilakukan. Bulan di mana kemaksiatan begitu mudah untuk dijauhi oleh setiap hamba. Maka bulan Ramadan hendaknya kita manfaatkan untuk supaya bulan ini menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kan disebutkan dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa sungguh merugi sekali, ya, orang yang menemui Ramadan lalu dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan di dalamnya, ya, lalu pada akhirnya karena sesuatu dan lain hal dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi satu sisi dia bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa atau lalai dari beberapa kewajiban atau hal-hal lainnya, sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim tersebut bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, sungguh celaka sekali orang yang menemui Ramadan lalu setelah selesai Ramadan dia tidak diampuni dosa-dosanya, sehingga menyedihkan sekali, ya. Bahkan kalau kita telaah hadis ini adalah hadis ketika Jibril, ya, berdoa yang diaminkan oleh Nabi SAW. Salah satunya tadi, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan namun pada akhirnya di akhir Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beberapa sebab, mungkin karena dosa yang dilakukannya atau karena ibadah yang tidak ikhlas dalam melaksanakannya atau apapun yang menghalangi seseorang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan amalan-amalan apa saja atau hal-hal apa saja yang dengan hal-hal tersebut, ya, dosa-dosa kita yang telah lalu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama yang menjadi sebab dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan bahkan di bulan-bulan lainnya pun, adalah dengan kita merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu, tauhid ini adalah pondasi utama dalam agama Islam. Seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dengan penuh, dengan bekerja keras dan sebagainya, namun ternyata diselingi dengan perbuatan kesyirikan sekecil apapun itu, ini bisa merusak segalanya. Apalagi jelas-jelas kesyirikan besar, misalkan bergantung kepada selain Allah, ya, ini bisa merusak semua amal-amal ibadah yang dia kerjakan selama hidupnya. Maka ketauhidan kita kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja, menjauhi segala sekutu-sekutu selain Allah, ya. Tidak istilahnya menggunakan jimat atau tidak bertawakal kepada tadi raja, jimat atau hal-hal yang dilarang di dalam agama ini, ya. Artinya menjauhi kesyirikan, ini satu hal yang mesti kita lakukan, ya. Karena ketauhidan seseorang ini bisa menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan bisa menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Bukankah kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kesyirikan, ya, ini sekecil apapun bisa membahayakan seseorang. Bukankah ketika seseorang sholat lalu dibarengi dengan kesyirikan yang namanya riya, yang ingin dinilai oleh orang sholatnya, ingin disebut sebagai orang yang rajin ibadah, orang soleh, nah ini kesyirikan yang bisa menghapus amalan ibadah tersebut. Maka jauhi kesyirikan, karena kesyirikan ini akan menghapus, ya, pahalanya, bahkan penghalang seseorang diampuni dosa-dosanya. Jadi kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata.
Ya, disebutkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfirah. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, ya, wahai manusia, seandainya kalian membawa sepenuh bumi dosa, ya, kemudian kalian menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan apapun, ya, artinya mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan kesyirikan. Di sisi lain dia membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan membawakan untuk kalian sepenuh bumi ampunan. Dengan syarat apa? Tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketauhidan kita, ya, ini harus dikuatkan. Peribadatan kita kepada Allah ini harus betul-betul ikhlas semata-mata karenanya, mengharapkan pahala dan ridho darinya, dan menjauhkan diri dari bergantung kepada makhluk, apalagi kepada berupa jimat-jimat dan semisalnya seperti itu. Nah, ini pertama, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini adalah sebab seseorang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak berdoa kepadanya. Terutama doa agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin siapapun yang betul-betul berdoa kepadanya, kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doanya tersebut. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Artinya doa yang kita panjatkan Allah akan kabulkan. Dengan apa? Dengan syarat tentunya. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat terkabulnya sebuah doa. Seperti kita menghadirkan hati ketika berdoa, memahami apa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, kemudian mengulang-ulang doa tersebut dan yakin doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, kemudian menjauhi hal-hal yang diharamkan baik berupa makanan ataupun perbuatan seperti itu, ya. Kemudian mengawali dengan puji-pujian kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna terlebih dahulu, ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Nah, ini jadi penuhi syarat-syarat doa terlebih dahulu, baru doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi doa bukan hanya sekedar ingin diberikan rezeki yang banyak atau ingin ini, ingin itu, keinginan dunia kita, tapi yang paling utama juga adalah apa? Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam doa-doa kita tersebut. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak ucapan istighfar di setiap waktunya. Karena istighfar ini adalah ucapan yang ringan di lidah sebetulnya. Namun kebanyakan manusia berat untuk merutinkannya setiap waktu. Kita hendaknya, ya, mengucapkan istighfar ketika kita dalam kondisi senggang atau di waktu-waktu yang memang kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ketika selesai sholat 5 waktu misalkan, kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian ketika waktu-waktu tertentu kita ucapkan istighfar juga, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, atau mengucapkan sayyidul istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar ini. Demikian ketika selesai dalam sebuah majelis tertentu, kumpulan tertentu, kita mengucapkan kafaratul majlis, ya, yang salah satu isinya adalah istighfar agar kita diampuni dosa-dosa kita dalam majelis tersebut. Misalkan ada perkataan yang istilahnya menggibah misalkan, atau perkataan kasar atau apa, ya, maka dengan kafaratul majlis ini mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ucapan istighfar ini, ya, ringan di lidah
Sangat mudah sekali untuk diucapkan. Nah, ini penting sekali. Salah satu manfaatnya adalah tadi, agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya, kalau dosamu sudah membumbung tinggi mencapai langit, kemudian engkau beristighfar, memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ya, selama engkau beristighfar, bergantung kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Ini bentuk rahmat, ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebesar apapun, setinggi apapun dosa tersebut, ya, Allah tetap akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Selama apa? Selama hamba tersebut mau bertobat kepadanya, mau kembali, ya, dan tadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ini, di bulan ini, ya, yaitu di siang hari berpuasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam atau salat tarawih. Nah, ini adalah sebab kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukankah kita sering mendengar, ya, terulang-ulang di setiap bulan Ramadan bahkan. Kata Nabi SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, meyakini ini perintah, ini kewajiban dari Allah, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka apa? Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini bentuk pengampunan dosa-dosa kita, puasa di siang hari. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim tentang qiyamul lail, salah satunya salat tarawih, ya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, ya, salah satunya itu salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa yang kita kerjakan saat ini, pun demikian salat tarawih yang kita kerjakan di malam hari, ini adalah sebab dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus semangat dalam berpuasanya, ya, apalagi ini sifatnya wajib. Kemudian semangat dalam melaksanakan salat tarawihnya, meskipun hukumnya sunnah, tapi tetap kita harus istiqomah dalam melaksanakan salat tarawih tersebut. Jangan sampai kita hanya semangat di awal, pertengahan sudah mulai malas, apalagi di akhir banyak sekali yang meninggalkan. Tidak seperti itu. Seorang muslim, ya, ketika ingin puasa menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni adalah dengan dia mengamalkan amalan-amalan lainnya, ya, salah satunya itu salat tarawih, ya, yang juga menjadi pengampun atau penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mencari malam-malam Lailatul Qadar. Artinya menghidupkan malam-malam yang diperkirakan malam Lailatul Qadar, yaitu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, ya, kita berusaha menghidupkan. Nah, siapa yang menghidupkan malam tepat dengan malam Lailatul Qadar, ini bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu malam Lailatul Qadar adalah malam yang utama, malam yang Masya Allah, ini keberkahannya, apa istilahnya, terus menerus Allah turunkan sampai waktu fajar. Bahkan ibadah di dalamnya ketika bertepatan dengan malam tersebut, ini akan diganjar seperti ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahunan, ya. Siapa di antara kita yang usianya sampai seperti itu, ya? Sangat jarang sekali. Nah, ada orang dapat pahala sebesar itu, seperti orang beribadah selama 1000 bulan. Maka pantas, ya, ibadah di dalamnya salah satu faidahnya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya.
Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam di malam Lailatul Qadar ya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka terus cari di malam-malam ganjilnya atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ketemu Lailatul Qadar. Pasti ya, pasti siapapun yang istilahnya ibadah di 10 malam tersebut pasti mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga menjadi apa? Sebab diampuni dosa-dosanya. Yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, ya, sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak bersedekah. Ya, disebutkan di dalam ayat di surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna, kebajikan yang sempurna, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi ini bentuk supaya keimanan kita ini sempurna adalah dengan kita banyak bersedekah, ya. Bahkan sedekah ini dikatakan dalam hadis, was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi sedekah ini bisa menghapuskan dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Ya, nah ini bentuk bagaimana sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan di bulan Ramadan ada waktu yang kita sangat dianjurkan untuk bersedekah, yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Ya, ada amalan yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersedekah di dalamnya, yaitu memberi makan orang yang hendak berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ya, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang tersebut. Ya. Jadi pahala puasa orang tersebut, pahala salat orang tersebut di hari itu dia pun dapat. Jadi seakan-akan dia dapat 2 pahala kalau dia memberikan kepada seorang, ya, 1 orang. Bagaimana kalau dia memberi makan 10 orang? Berarti dia mendapatkan 11 pahala puasa orang yang tadi 10, ya, mendapatkan 11 pahala puasa, ya, pahala sholat 5 waktu orang tersebut. Jadi betul-betul sempurna dapatnya, tidak dikurangi sedikit pun, ya. Nah, ini keutamaannya. Jadi ini memotivasi kita, meskipun hanya bersedekah air mineral, ya, atau gorengan atau apa, ya, silahkan. Ya, karena ini pahalanya sangat besar sekali, ya, memberi makan orang yang hendak berbuka puasa, yakni di waktu maghrib tentunya, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan umroh, ya, karena kita tahu ibadah umrah ini ibadah yang agung sekali. Disebutkan dalam hadis surat Bukhari, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umroh ke umroh berikutnya ini menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan pahala haji mabrur tidak lain adalah surga. Terutama umroh di bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sungguh umroh di bulan Ramadan ini seperti berhaji bersamaku. Ini mengganti haji bersama Nabi SAW. Jadi seakan-akan umrah di bulan Ramadan itu pergi tawaf, pergi sa'inya seperti hanya bersama Nabi SAW. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi besar sekali, ya, pahala orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, di antara sebab, ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini adalah dengan kita menyempurnakan puasa sebulan penuh, ya. Menyempurnakan puasa yang wajib ini sebulan penuh. Tidak malas di pertengahan, ya. Nah, tidak mungkin seorang muslim bermalasan terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang wajib harus selesai sampai sebulan penuh, ya, kecuali mungkin kaum wanita yang terkadang ada halangan, ya, berupa haid, ya, seperti itu.
Nah, dengan kita berpuasa sebulan penuh, ya, apalagi ditutup dengan zakat fitrah, ya, ini menjadi penyempurna. Artinya pahalanya melimpah. Pun demikian, satu sisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perkataan dari para ulama, man shoma syahra wastakmalal ajra wa adraka lailatul qadar, ya, faqad faza bijaizatir rabb. Siapa yang berpuasa sebulan penuh, dia meraih pahala yang sempurna dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah menggapai hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, ya, ketika seorang bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, amal ketaatan dilaksanakan secara maksimal, kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar diisi dengan berbagai ibadah di malam tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan hadiah yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa sebab yang menjadikan, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa tadi? Mentauhidkan Allah, ya, kemudian berdoa memohon ampunan, kemudian memperbanyak ucapan istighfar, kemudian berpuasa, ya, dan salat tarawihnya, kemudian salat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kemudian banyak bersedekah terutama untuk berbuka puasa, kemudian melakukan umroh terutama umroh di bulan Ramadan, kemudian menyempurnakan puasa sebulan penuh apalagi ditutup dengan zakat fitrah. Inilah sebab-sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, di bulan Ramadan ini untuk terus dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan bisa beribadah di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini menjadi pengampun atau penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.